Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi FEB Unpad. Selamat datang di acara Open Day FEB 2021. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang program studi bisnis digital. Izinkan saya Denny Triyunardi memandu jalannya acara untuk 45 menit ke depan. Saat ini saya tidak sendiri untuk membahas lebih lanjut tentang program studi bisnis digital. Saat ini bersama dengan saya yaitu Kaprodi Bisnis Digital yang kami cintai dan kami banggakan, yaitu Ibu Mary Citra Sondari SE MSI. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, gimana Denny? Baik Ibu, Alhamdulillah. Nah, jadi Ibu, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan tentang bisnis digital, kita bakal tayangin dulu video profile tentang bisnis digital. Oke, bisa disimak berikut ini. Baik, berikut adalah video profil mengenai bisnis digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, teman-teman sekalian boleh dong di-follow untuk IG-nya bisnis digital di @s1_bisnisdigital_unpad. Nah, jangan lupa untuk memfollow @febunpad di Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen di YouTube-nya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom komentar live YouTube FEB Unpad. Nah, pertama-tama kita langsung mulai ke pembahasan bisnis digital. Nah, baik Bu Mary, boleh dijelaskan sedikit tentang sejarah bisnis digital? Baik, terima kasih Denny ya. Jadi program studi bisnis digital ini adalah prodi yang terbaru ya untuk sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ya.
Dan uniknya Prodi Bisdi ini justru lahir dari tuntutan eksternal ya, di mana saat ini kita masuk ke revolusi industri keempat. Pada saat itu Presiden Jokowi datang ke Unpad dan menantang ya Sivitas Unpad untuk bisa menghasilkan program studi yang kekinian. Setelah kedatangan beliau, kita langsung sambut ya tantangan beliau. Kita bersama-sama berkoordinasi dengan para stakeholder ya, masukan dari industri ya, juga alumni beberapa program studi di Fakultas Ekonomi yang memang bergerak di area atau di bidang bisnis digital. Dan akhirnya kami berhasil menelurkan ya suatu konsep yang diwujudkan dalam bentuk program studi ya, dan ini program studi sarjana bisnis digital, salah satu program studi bisnis digital pertama di Indonesia ya, dan kita berdiri tahun 2018 ya. Itu mungkin sekilas tentang bisnis digital. Baik Ibu, tadi kan di-mention tuh kalau ini jurusan baru tuh. Nah jadi kita tuh nanti kurikulumnya atau kita belajar apa sih Bu di bisnis digital ini Bu? Oke ya, jadi tadi kan memang sejarahnya program studi bisnis digital ini adalah prodi yang memang lahir karena tuntutan lingkungan ya. Kita sudah masuk revolusi industri keempat, di mana sekarang kita tidak bisa pungkiri lagi yang namanya bisnis itu ya memang ya digital gitu ya. Apalagi di era pandemi semua bisa dilakukan dari rumah ya. Jadi terbukti bahwa bisnis-bisnis yang survive dan bahkan bisnis-bisnis yang mengalami peningkatan kinerja di era pandemi ini adalah bisnis-bisnis yang berbasis digital ya, atau minimal dia memanfaatkan teknologi digital ya. Dengan demikian orang-orang yang bergerak di area tersebut, di bidang tersebut harus punya minimal dua kemampuan, yaitu kemampuan bisnisnya jelas karena kita bicara bisnis, dan juga dia punya kemampuan terkait teknologi digitalnya. Jadi ini menggabungkan ya kompetensi digital, kompetensi bisnis. Nah juga karena bisnis digital ini harus berbasis data, maka juga kemampuan data analisis itu juga menjadi salah satu kompetensi penting. Jadi menggabungkan tiga hal itu ya. Jadi kalau nanti kita lihat kurikulumnya, kurikulum tahun pertama itu dasar, baik itu nanti terkait mata kuliah yang menjadi acuan untuk seluruh mahasiswa universitas. Jadi ada tahapan perkuliahan bersama. Kemudian juga ada mata kuliah inti dari Fakultas Ekonomi, karena kita juga ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian juga ada mata kuliah bisnisnya dasar, dan juga mata kuliah dasar seperti pemrograman. Jadi walaupun prodi bisnis digital ini adanya di bidang soshum ya, tapi kita juga harus mempelajari ya terkait tadi teknologi digital, basicnya salah satunya pemrograman misalnya gitu ya. Ini gambarannya ya. Nanti tahun kedua mulai masuk ke skill-skill penting terkait bisnis digital ya. Ada data analitik gitu ya, statistiknya kita perkuat, dan masuk tahun ketiga itu sudah langsung masuk ke ekosistem dari bisnis digital itu sendiri. Ada UX research, ada cyber security, ada cloud computing gitu ya. Hal-hal yang pastinya lah teman-teman sering dengar saat ini ya, karena memang itu adalah sudah merupakan keseharian kita gitu ya terkait bisnis digital ini. Baik Ibu. Nah bisnis digital ini kan Bu, pasti nih banyak teman-teman yang pengen masuk ke bisnis digital. Nah untuk daya tampungnya sendiri di bisnis digital tuh berapa sih Bu? Ya. Untuk tahun ini kita meningkatkan nih daya tampung ya. Jadi kemarin di jalur SNMPTN kita menerima 12 orang ya. Kemudian di jalur SBMPTN kita menerima 18 orang. Kemudian nanti nih di jalur mandiri yang baru akan dibuka nih ya Mei, kita menerima 20 orang. Cukup banyak ya. Kenapa? Karena nanti akan ada dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas internasional ya. Jadi yang 20 orang itu akan
dibagi 30 orang ya, 30 orang itu akan terbagi ke dalam 2 kelas. Ya. Nah, ini juga salah satu kayak daya tampung kenapa kecil sih Bu Bisdik untuk tahun-tahun sebelumnya kan. Kenapa daya tampung Bisdik kecil? Terus untuk skornya sendiri untuk SNM atau SBM berapa tuh Bu kira-kira? Ya, oke. Ya, memang ini banyak sekali ya pertanyaan dari masyarakat. Ini kan sangat disayangkan, ini program studi yang sangat dibutuhkan. Kenapa daya tampungnya kecil? Ya, tentunya karena ini program studi yang baru berdiri ya. Kita tentunya sudah menyiapkan infrastruktur, kita menyiapkan dosen, ya. Tapi kan tidak bisa langsung menyiapkan untuk jumlah yang banyak, ya. Kami punya prinsip yang penting ada, tapi berkualitas. Daripada kita buka seluas-luasnya, tapi ternyata kita tidak mampu menyiapkan sejumlah apa yang kita terima, ya. Nah, jadi ini sudah melalui perhitungan, ya. Jumlah tersebut adalah jumlah kemampuan kami untuk menyediakan infrastruktur, menyediakan dosen, ya. Tapi kedepannya mungkin akan ada peningkatan. Kenapa? Karena kami juga sekarang sedang menyekolahkan dosen-dosen kami, ya, S3 di luar negeri. Dan khusus untuk bidang bisnis digital ini. Jadi mudah-mudahan nih, nanti kalau dosen-dosen ini pulang, ya, sudah menyandang gelar doktor di bidang bisnis digital, akan banyak lagi ya mahasiswa yang bisa diterima di prodi bisnis digital. Kita doakan bersama ya, semoga cepat gitu ya terrealisasi. Baik, Ibu. Untuk skor tadi yang sendiri, yang tentang SBM SNM itu skor rata-ratanya berapa ya Ibu kira-kira? Nah, kalau untuk ini juga sering banyak ditanyakan ya. Sebenarnya kan begini ya, semua universitas ini sebenarnya tidak mempublish ya nilai rata-rata SNMPTN atau SBMPTN ya. Tapi dari beberapa sumber gitu ya, jelas artinya begini, kita lihat dulu bahwa yang namanya nilai passing grade itu tergantung pendaftar. Ya, ini tergantung pendaftar. Ya, tadi misalnya kita menerima 20 orang, ya kalau 20 orang teratas itu nilainya 80 kasarnya gitu ya. Kalau nilai rapotnya 80 ya berarti rata-ratanya 80 gitu ya. Nah, tapi tentunya kita bisa melihat patokan dari tingkat keketatan. Ya. Jadi kalau tingkat keketatannya tinggi, otomatis nih yang masuk pasti nilai rapotnya ini tinggi-tinggi gitu ya. Nah, prodi bisnis digital ini adalah termasuk prodi dengan tingkat keketatan tertinggi. Bahkan di SNMPTN 2020 ini kita masuk tingkat keketatan tertinggi ketiga. Nah, jadi nanti bisa dibayangkan tuh rata-rata berapa ya gitu ya kira-kira yang masuk BISDI gitu nilai rapotnya gitu. Kalau untuk SNPTN ya. Nah, kalau untuk nilai UTBK itu ya cukup tinggi juga ya, kalau nggak salah sekitar rata-ratanya 649 sekian gitu ya. Nah itu cukup tinggi juga ya, jadi karena memang peminatnya cukup banyak juga gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi acuan lah buat teman-teman nanti untuk melihat ya, menilai apakah kira-kira masuk atau tidak nih nilainya gitu ya. Tapi kembali lagi ya, tergantung pendaftar di tahun tersebut gitu ya. Nah, berarti buat teman-teman yang masuk di bisnis digital buat tahun nanti berarti adalah orang-orang terpilih dari sekian banyak orang. Nah, Bu, untuk orang-orang ini nanti mereka dapat gelar apa sih setelah lulus dari bisnis digital? Oke ya. Nah, untuk bisnis digital ini karena kita masih di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini kita masih menggunakan gelar sarjana ekonomi ya. Nah, kita menggunakan gelar sarjana ekonomi ini pertama ada keuntungannya nih ya. Pertama kalau industri yang konvensional yang sudah mapan bertahun-tahun gitu ya, sejak zaman dulu gitu ya, itu mereka lebih mengenal sarjana ekonomi gitu ya. Kalau kita mengeluarkan nomenklatur baru sarjana apa gitu, mungkin mereka juga malah belum tahu ya. Jadi ini keuntungannya adalah sarjana ekonomi ini adalah istilah yang jauh lebih dikenal untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri ya, atau BUMN, perusahaan-perusahaan swasta nasional dan sebagainya.
Yang kedua, terus mungkin ada pertanyaan, tapi nanti dari mana perusahaan tahu saya punya kemampuan bisnis digital, apalagi kalau saya ingin bekerja berkarir di startup misalnya, ya. Nah, jangan khawatir. Kalau di startup itu sebenarnya mereka tidak terlalu melihat ijazahnya, tapi melihat kompetensinya. Nah, nanti teman-teman akan dibekali dengan sertifikasi-sertifikasi yang memang terkait dengan bisnis digital. Misalnya sertifikasi cloud computing. Ya, kita akan punya kerjasama, ya karena memang tahun ini sudah berjalan, mungkin nanti tahun depan akan dimulai kerjasama dengan Amazon Web Service, itu penyedia cloud computing dunia, ya. Kemudian juga banyak startup nyimpen datanya di AWS gitu ya, sehingga nanti kalau mahasiswa punya kompetensi AWS, orang udah tahu, oke ini jago cloud computing gitu kan ya. Nah, jadi kalau ingin bicara kompetensi digitalnya nanti ada sertifikasinya gitu ya. Nah, kalau untuk secara umum persyaratan administrasi ya nanti sarjana ekonominya yang dipakai. Jadi bisa dua-duanya gitu. Oke, berarti gak usah takut ya buat teman-teman yang pengen ke bisnis digital kayak nantinya jadi apa. Tentunya di bisnis digital luas untuk menjadi apapun. Dan ada keuntungan dari SE, dan kemudian juga kita bisa, seperti yang Bu Mary tadi katakan, bisa yang lebih menjurus ke arah misalkan menjadi pegawai di startup-startup. Nah, untuk UKT-nya sendiri nih Bu, di bisnis digital UKT-nya berapa sih Bu? Oke, sebenarnya kalau UKT ini kebijakan fakultas ya, kita disamakan untuk satu fakultas ya. Untuk UKT itu yang kelas reguler ya, itu 7 juta rupiah ya. Sementara untuk kelas internasional itu UKT-nya 13 juta rupiah. Nah, tapi bedanya ya kalau kelas reguler yang masuk dari jalur SNMPTN atau SBMPTN itu tidak ada biaya pengembangan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masuk lewat jalur mandiri itu ada biaya pengembangan 65 juta rupiah. Baik. Itu aja bedanya. Baik Ibu. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit unik Ibu dari netizen. Kalau di bisnis digital tuh harus nguasain akuntansi nggak Bu? Oke, ini kayaknya ada yang trauma gitu ya waktu SMA-nya gitu ya. Di SMA karena belajar akuntansi ya. Oke, akuntansi adalah salah satu aspek penting dalam bisnis. Ya tentunya harus tahu. Tapi mahasiswa bisnis digital bukan praktisi akuntansi. Sehingga yang penting dia paham apa peran akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis, gitu ya. Ya, dan itu juga mata kuliah akuntansi hanya ada 1 semester karena memang basic akuntansi untuk pengambilan keputusan. Jadi bukan nanti sebagai praktisi akuntansinya gitu. Jadi tenang aja lah ya. Tapi tetap harus tahu dong, masa bisnis nggak pakai akuntansi gitu kan. Berarti kita mempelajari akuntansi di level dasar ya Bu? Ya, level dasar, karena dia harus tahu, sebenarnya bisnis digital akhirnya harus tahu semua hal tentang aspek bisnis. Rantai pasok, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, marketing, ya marketing agak banyak ya. Dan banyak hal lain ya, aspek bisnis yang harus dikuasai ya oleh mahasiswa bisnis digital ya. Mungkin karena akuntansi ini ada di mata pelajaran SMA ya gitu. Kalau mata kuliah yang lain kan belum tahu ya, jadi belum nanya tuh kan. Nanti baru ketemunya nanti pas sudah kuliah ya. Nah, barusan kan akuntansi tubuh dari sisi bisnisnya berarti. Kalau dari sisi digitalnya, apakah di bisnis digital harus menguasai coding tuh Bu? Oke, ini juga ada. Jelas nanti akan diajarkan pemrograman. Kita punya 2 semester untuk belajar pemrograman. Tapi sekarang pemrograman zaman sekarang tuh beda dengan pemrograman zaman dulu ya. Kalau ada yang bapaknya dulu misalnya insinyur dari teknik informatika belajar bahasa C misalnya gitu ya. Kalau sekarang itu lebih user friendly ya. Bahkan mungkin banyak ya anak-anak SMA sekarang sudah mulai ya belajar coding. Artinya saya pikir apalagi untuk generasi Z nih ya, generasi Anda ke bawah gitu, adik-adik Anda itu yang luar biasa cerdas gitu ya. Dan luar biasa adaptif dengan teknologi, saya pikir nggak akan punya kesulitan ya. Pertama memang sekarang bahasa pemrograman itu didukung dengan teknologi yang user friendly gitu ya. Kedua juga mungkin
cara berpikirnya sudah terbiasa ya. Jadi saya pikir tidak perlu takut. Yang penting adalah cara berpikir ya, mindset, karena cara berpikir yang diperlukan adalah cara berpikir yang sistematis gitu ya, system thinking gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang penting jangan benci sama matematika. Nggak menguasai nggak apa-apa, tapi jangan benci cara berpikir matematika, karena cara berpikir matematika yang logis itulah yang digunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, berarti kita nanti belajar berkaitan dengan bisnisnya, namun kita juga akan belajar hal-hal yang berkaitan tentang digitalnya ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu, sedangkan mengenai akreditasi bisnis digital sendiri bagaimana Ibu? Ya, kita prodi baru ya, belum punya lulusan ya, sehingga tentunya kalau kita bicara akreditasi akan banyak poin-poin di akreditasi yang kita belum bisa sampaikan karena tidak ada penilaian dari lulusan, tidak ada penilaian dari perusahaan. Tapi walaupun demikian ya, kemarin bulan September 2020 kita sudah menerima SK dari Ban PT bahwa prodi bisnis digital terakreditasi baik ya, jadi jangan khawatir ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah punya lulusan, tentunya kita juga berusaha meningkatkan akreditasi ya. Jadi jangan khawatir, oh ini prodi abal-abal tidak terakreditasi, wah enggak ya gitu. Kita sudah terakreditasi Ban PT. Baik. Nah, jadi aman untuk akreditasi ya Ibu ya. Aman, dan bahkan sudah terakreditasi internasional karena di Fakultas Ekonomi kita juga sudah terakreditasi ABES 21 ya, salah satu organisasi di level Asia Pasifik. Ya. Nah, jadi di bisnis digital tuh keren ya teman-teman, kita sudah terakreditasi secara internasional bahkan ya Ibu ya. Iya. Nah, untuk program student exchange di bisnis digital bagaimana Ibu? Nah, sebenarnya kalau exchange itu dibuka dari kemarin-kemarin itu sudah dibuka, kita sudah tawarkan. Karena memang kan exchange itu mulai untuk biasanya nih ya semester 5, semester 6, tahun ketiga. Nah, karena kita memang baru punya 3 angkatan, semester 5, semester 6 itu kan berarti yang kemarin kena dampak pandemi. Jadi sayangnya walaupun banyak kesempatan kemarin ya, ada beberapa kesempatan exchange, kita tidak bisa tindak lanjuti karena pandemi ya. Artinya kesempatannya ada, karena di Fakultas Ekonomi kita punya banyak kerjasama ya, punya banyak kerjasama internasional, ada dengan Swiss, dengan Jerman, dengan Prancis gitu ya. Jadi bisa setiap mahasiswa bisa mengikuti program exchange. Nah, bahkan nanti mulai tahun 2021 kan kita punya kelas internasional. Nah, kalau yang kelas internasional selain exchange, dia juga berkesempatan mengikuti double degree. Gitu ya. Nah, tapi karena ini kita baru, memang untuk double degree kita belum punya kerjasama khusus ya, baru untuk exchange ya. Nah, nanti seiring waktu, tentunya nanti untuk angkatan 2021 kita akan siapkan nih ya, dengan universitas mana ya yang di luar negeri yang kita bisa kerjasamakan untuk double degree ini. Baik. Saya juga baru dengar sih Ibu tentang program double degree ini. Ya, karena double degree hanya untuk kelas internasional ya, karena kemarin-kemarin kan belum ada. Nah, ini baru, ini istimewa nih, angkatan 2021 istimewa ya, karena nanti pertama kali ada kelas internasional di bisnis digital ini untuk angkatan 2021. Wah, udah nggak sabar nih nunggu teman-teman 2021 ya. Oke. Nah, untuk kuliah di bisnis digital ini bisakah menggunakan KIPK Ibu? KIP kuliah ya, bisa ya, karena kita kan juga mengikuti dan mendukung program pemerintah ya. Tentunya kan ada prosedur-prosedur yang harus diikuti, nanti silakan itu diikuti saja ya. Pasti juga dari pihak sekolah, guru-guru bimbingan konselingnya sudah memberikan sosialisasi ya terkait KIP kuliah ini. Nanti silakan diikuti, dipenuhi persyaratannya ya. Tapi yang jelas ada gitu ya kesempatan itu. Untuk durasi perkuliahan nih Bu, untuk menyelesaikannya di bisnis digital ini perkiraan berapa tahun sih Bu untuk rata-ratanya? Oke, secara normatif ya, yang normal ya, yang namanya sarjana itu 4 tahun, artinya 8 semester ya. Kurikulum bisnis sendiri ini memang dirancangnya sampai 8 semester. Tapi kalau kita lihat perkuliahan itu terakhir hanya sampai semester 6 ya. Semester 7 sudah tidak ada kuliah, itu full magang dengan menyiapkan tugas akhir
ya. Nah, di semester 8 itu menyelesaikan tugas akhir. Artinya kalau memang kuliahnya lancar, amin gitu ya, tidak ada kendala, tidak ada yang mengulang-mengulang, semester 6 itu sudah beres. Semester 7 tinggal magang. Nah, kalau kita pintar memanage waktu, pada saat magang kita bisa sambil mempersiapkan tugas akhir, sehingga di akhir semester 7 itu harusnya sudah selesai tugas akhirnya gitu ya. Walaupun tidak wajib karena masih diberi kesempatan juga kan sebenarnya di semester 8. Artinya teman-teman bisa menghemat tadi 1 semester, jadi bisa 3,5 tahun ya, dari yang normalnya 4 tahun. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa cukup cepat ya Bu untuk lulus di jurusan bisnis digital jika memanfaatkan dengan baik tentunya. Betul, tentunya ya. Nah, untuk magang sendiri itu gimana tuh Bu sistemnya, kalau boleh tahu? Oke. Nah, untuk magang memang kami sedang menjajaki nih kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswa kami di perusahaan mereka. Tapi ya tentunya perusahaan-perusahaan juga punya standar. Jadi mereka bekerja sama dengan kita, tapi dengan ketentuan mereka mengadakan seleksi, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa diterima. Nah, tapi kami cukup percaya diri bahwa mahasiswa kami harusnya sih bisa lolos seleksi tersebut, gitu ya. Nah, selain itu nanti mahasiswa juga boleh memilih sendiri tempat magang asal memang relevan dengan bidang bisnis digital. Misalnya dia punya kenalan, kenalannya itu sedang mengembangkan startup, gitu ya. Dan mungkin mahasiswa kita bisa membantu tuh startup itu untuk berkembang, gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa jadi potensi magang dan juga potensi untuk pengerjaan tugas akhir, karena kan dia pastinya terlibat dalam proyek-proyek startup tadi ya. Proyek-proyek itu nanti bisa dipakai sebagai tugas akhirnya. Gitu. Baik Ibu. Nah, sekarang kalau tentang magang udah ya Ibu, tentang UKT udah. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan pandemi. Untuk bisnis sendiri, di kala pandemi ini pembelajarannya bagaimana? Dan yang anehnya lagi nih Bu, ada yang bertanya, mungkin karena mendengar bisnis digital, apakah kita belajarnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, ya. Ya, kalau untuk bahasa ya tadi untuk kelas reguler ya sebenarnya bahasa Indonesia, tapi bahan-bahan materi pembelajaran mau tidak mau ya kita pakai buku-buku teks berbahasa Inggris. Jadi harus juga terbiasa dengan bahasa Inggris. Untuk kelas internasional ya otomatis kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk proses pembelajaran ya sampai detik ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring ya, online ya. Nah, kita masih melihat nih situasi ya, tapi kemungkinan nanti semester depan diuji cobakan untuk hybrid ya, tapi kita masih melihat ya situasi pandemi ini apakah memang nanti akan menurun atau bagaimana gitu ya. Tapi jangan khawatir, pembelajaran online ini tidak mengganggu proses belajar ya, karena sekarang juga sudah banyak media-media yang bisa digunakan untuk belajar secara efektif. Ya. Baik, untuk angkatan 2021 yang akan masuk nanti, berarti kemungkinan besar akan belajar offline ya Ibu ya? Mungkin hybrid lah ya, hybrid artinya ada kemungkinan untuk hybrid, ada kemungkinan ada offline-nya, tapi tentunya kan dibatasi ya. Kalau melihat situasi sekarang kayaknya nggak mungkin untuk dibuka sepenuhnya ya, jadi ada pembatasan, jadi kita masih menyebut hybrid. Teknisnya bagaimana ini kita masih pantau. Ya. Baik Ibu, untuk bisnis digital sendiri kan sangat dibutuhkan mungkin ya untuk era digital sekarang ini ya Bu ya. Nah, untuk prospeknya sendiri, bisnis digital tuh nantinya bisa bekerja di mana aja sih Bu? Atau yang khususnya bisnis digital nanti jadi apa sih prospeknya? Oke ya. Nah, sebenarnya kalau prospek karir bisnis digital banyak sekali ya. Yang pertama tentunya nih, katanya nih generasi Z nih pengen mandiri, pengen express yourself gitu ya, kayak gitu ya. Jadi pengen bikin perusahaan sendiri, jadi startup founder, itu dikasih semua basic-basicnya di sini, ya. Gimana itu tadi dia risetnya, dia gimana product developmentnya, ya, semuanya ada di sini. Kemudian juga kalau kita ingin berkarir di suatu perusahaan besar, sekarang semua perusahaan butuh yang namanya business intelligence manager.
ya. Jadi bagaimana kita berbasis data mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, ya. Atau juga ingin spesialisasi misalnya di bidang marketing digital, ya. Sekarang kan banyak sekali, itu juga kita berikan ya basic-basicnya. Atau juga fintech, sekarang mau transfer uang segala macam ya di aplikasi gitu ya. Nah itu kan mengawinkan konsep financial management, banking ya, dan teknologinya ya. Nah itu juga bisa ya di sana. Kemudian juga ada yang namanya UX research, user experience research gitu ya. Mungkin teman-teman berpengalaman, waduh ini aplikasi nggak enakan gitu ya, abis login kok malah kesini sih gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya ada yang merancang gitu ya. Nah jadi kalau Anda pernah lihat ada aplikasi yang enak digunakan, nyaman, kok enak ya saya masuk menunya gitu ya, itu berarti researcher user experience-nya hebat tuh, tahu keinginan konsumen. Nah gitu ya. Jadi semua aspek bisnis dan memanfaatkan teknologi digital ini membutuhkan lulusan prodi S1 bisnis digital gitu ya. Belum lagi nanti bisa jadi konsultan mungkin untuk startup yang baru gitu ya. Dan masih banyak lagi ya prospeknya ya. Karena ini adalah bidang baru ya, ekosistem baru, dan ini diramalkan ini kedepannya akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru ya. Jadi ini akan terus berkembang ya. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Barusan kita mendengar bahwa banyak banget nih peluang untuk lulusan bisnis digital ya Ibu ya. Iya. Nah, bagi orang-orang yang atau teman-teman sekalian yang pengen masuk bisnis digital nih Bu, bagaimana sih tipe-tipe orang yang cocok berada di bisnis digital? Misalkan suka bisnis atau suka untuk ngoding kayak gitu, gimana itu? Oke. Apa ya? Kamu maunya gimana? Berpenampilan menarik? Boleh sih. Enggak ya. Jadi gini, yang penting mindset ya. Mindsetnya harus open. Ya, orang yang mau belajar, kenapa? Karena ini bukan ilmu-ilmu yang udah established dari kapan tahun gitu. Ini banyak ilmu-ilmu baru. Jadi mungkin nanti kedepannya akan banyak sekali gitu ya ilmu-ilmu baru. Ini ada challenge ya, sebenarnya challenge buat kami sebagai perumus kurikulum. Kemungkinan akan kurikulum juga mengadopsi banyak ilmu baru. Jadi mahasiswanya harus siap nih. Oh saya mau belajar ilmu baru. Kemudian tadi agile gitu ya. Mampu beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Ini orang-orang yang cocok nanti di bidang bisnis digital. Kalau orang yang close minded ya, orang yang tertutup, yang pokoknya gue mah kayak gini, nggak mau berubah gitu ya. Dia nggak mau melihat lingkungan, dia tidak mau monitor apa yang dituntut oleh lingkungan bisnis terutama ya. Ya memang akhirnya mungkin dia terseret-seret gitu ya di bisnis digital gitu ya. Malah mungkin dalam kasarnya nggak kepake gitu kan. Nah, jadi tidak ada skill khusus untuk masuk bisnis digital karena Anda memang belajarnya di sini gitu kan ya. Nggak perlu punya dasar skill, tapi Anda yang penting mau belajar deh gitu. Mau belajar, siap belajar, mau belajar apapun, terbuka, dan mau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Itu modal dasar. Itu modal dasar untuk masuk bisnis digital. Baik. Nah, zaman sekarang nih Bu, kan banyak yang kayak remaja-remaja atau siapapun bisa berdagang secara online ya. Sekarang banyak e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee kayak gitu-gitu kan Bu. Nah, apakah mereka yang ingin berbisnis secara online itu apakah sangat cocok gitu Bu di bisnis digital? Oke ya. Malah kadang-kadang orang jadi nanya deh, ngapain kuliah bisnis digital? Gue belum kuliah aja udah dagang online gitu. Oke. Ya kan dagang online itu levelnya beda-beda ya. Ada yang cuman mungkin ya sekedar ikut masang produk di marketplace tadi gitu ya. Tapi tentunya semua orang ingin berkembang kan ya. Nah untuk berkembang itu kan butuh ilmu ya, bukan cuman sekedar ikut-ikutan gitu ya. Untuk berkembang itu butuh ilmunya gitu. Jadi berkuliah di prodi bisnis digital ini justru nanti bisa membekali ilmu-ilmu yang penting untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Karena kita bukan cuman bicara satu aspek ya. Tadi kalau dagang online seolah ya hanya marketingnya aja gitu kan, hanya jualannya aja. Kalau kita melihat semua aspek ya,
bagaimana pengembangannya berbasis data, kita punya bisnis analitiknya gimana, kita menganalisis dari data-data bisnis, oh ini harus dibawa kemana nih bisnis kita. Kita juga bicara organisasinya, kita kan nggak ngurusin cuma dagangnya, tapi juga ngurusin manusianya, ngurusin ini perusahaan harus dibawa kemana, harus merekrut orang yang seperti apa, kita juga belajar itu gitu. Jadi orang-orang yang sudah pernah punya pengalaman justru akan sangat bagus ya, akan sangat bagus untuk masuk ke sini karena dia akan mendapatkan lebih lagi untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Berarti orang-orang yang ingin berbisnis tuh bakal jadi lebih advance ya Ibu ilmunya di bidang bisnis digital. Ya, karena dibekali dengan ilmu di sini. Banyak saat berkuliah di bisnis digital ya Ibu ya. Nah, untuk penjurusan bisnis digital ada 3 Ibu setahu saya. Yang entrepreneur, vintage, sama big data ya Ibu? Iya, salah satunya. Untuk penjurusan itu bagaimana Ibu? Nantinya misalkan jadi lebih spesifiknya kayak gimana? Ya, sebenarnya gini, peminatan ini karena kemarin baru dibuka seperti itu ya. Jadi peminatan ini bisa berkembang ya. Tadi misalnya peminatan yang dibuka kan untuk startupnya fintech sama data analitik ya. Karena itu yang sekarang sedang digemari ya. Nanti kedepannya ya kita bisa buka ya. Nah, peminatan itu sebenarnya hanya untuk mengarahkan pada tugas akhir ya. Tapi ya tentunya kita bisa belajar banyak hal ya. Bukan cuman sekedar misalnya yang peminatan fintech hanya belajar fintech, yang enggak juga. Itu hanya untuk mengarahkan, karena mungkin kalau tugas akhirnya terlalu luas ya susah juga ya kita mengatur waktunya, nanti nggak lulus gitu ya karena terlalu luas gitu ya. Jadi kita arahkan sesuai peminatannya. Nah, tapi peminatan ini sifatnya dinamis ya. Kita akan buka seluas-luasnya kesempatannya. Sebenarnya kita membuka banyak peminatan, cuman mungkin mahasiswa memilih yang itu misalnya gitu ya. Nanti kita akan ada lagi beberapa peminatan, terutama nanti yang sedang saya usahakan adalah kerjasama dengan perusahaannya gitu. Jadi peminatan itu nanti didukung oleh perusahaan terkait. Baik. Untuk di bisnis digital sendiri, apakah ada beasiswa yang dapat diambil Ibu? Iya, karena gini, kita sebagai bagian dari Unpad dan sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sudah punya banyak program ya untuk membantu mahasiswa ya. Itu namanya layanan kesejahteraan mahasiswa, salah satunya adalah beasiswa. Jadi jangan sampai ada mahasiswa Unpad yang berhenti kuliah hanya gara-gara tidak ada biaya. Nah, itu sudah menjadi komitmen bersama dan insya Allah peluangnya akan sangat banyak ya. Nanti kalau memang ada mahasiswa yang memerlukan itu bisa langsung menghubungi prodi dan administrasinya nanti dikelola oleh fakultas. Baik, berarti kalau masuk ke bisnis digital kita nggak usah khawatir tentang dana misalkan ya Ibu ya. Tinggal kita fokus belajar dan juga menekuni pelajaran-pelajaran yang kita dapat seperti itu ya Ibu. Seperti itu. Baik. Nah, di Unpad sendiri kan ada kampus Merdeka nih Ibu. Iya. Untuk bisnis digital sendiri bagaimana tuh Ibu sistemnya? Oke, nah kampus Merdeka Belajar itu artinya mahasiswa kita bisa belajar di tempat lain gitu ya, tapi dia tidak kehilangan kredit mata kuliahnya gitu ya, karena dia meninggalkan kelas, wah jadi nanti harus ngulang lagi enggak gitu ya. Nah, contohnya misalnya kemarin di 2020 ya, kita sudah mengikuti yang namanya Google Bangkit ya. Ini program dari Google yang didukung startup terkemuka di Indonesia. Itu mahasiswa kita ada 6 orang yang ikut di sana untuk mempelajari bagaimana web development, cloud computing gitu ya, cyber security. Nah, itu nanti ketika mereka belajar di Google, pas pulang mereka bisa mengkonversi hasil belajar mereka ke mata kuliah yang ada di bisnis digital. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Nah, setelah teman-teman mendengar semua pemaparan ini, pasti teman-teman penasaran dong ya Bu ya. Bagaimana sih cara daftar ke bisnis digital Ibu? Oke ya. Karena jalur SNMPTN sudah lewat ya, jalur SBMPTN juga sudah lewat ya. Nah, sekarang masih ada nih peluang terakhir nih ya kalau mau kuliah di Unpad, yaitu lewat jalur mandiri atau kita menyebutnya SMUP ya. Nanti teman-teman silakan masuk ke website smup.unpad.ac.id. Di situ ada penerimaan untuk program sarjana. Nah, nanti di situ ada
apa saja sih yang harus dipenuhi ya, pendaftarannya seperti apa, ujian tulisnya bagaimana, biaya juga ada di situ. Nanti silakan update aja lewat websitenya ya. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, jadi teman-teman kalau yang ingin mendaftar ke bisnis digital, ada beberapa jalur yang bisa kita masukin ya Ibu ya. Iya. Ada SBMPTN, ada SNMPTN, dan juga ada SMUP yang bisa diakses lewat website Unpad dan SNMP-nya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke bisnis digital, jangan khawatir. Terutama misalkan kayak lulusannya jadi apa, tentunya kita sudah dengar dengan jelas untuk prospek dari bisnis digital sendiri. Dan bagaimana sih kurikulum dan apa saja yang kita pelajari selama di bisnis digital. Nah, mungkin dari Ibu Mary ada closing statement mengenai bisnis digital. Oke, ya. Jadi menurut saya ya kita masuk ke era revolusi industri 4.0 yang luar biasa dinamis, luar biasa berkembang dengan pesat, dan ini harus kita antisipasi. Kita harus antisipasi dengan membekali diri dengan kompetensi yang tepat. Ya, silahkan teman-teman, adik-adik semua menganalisis diri sendiri, kekuatan, kelemahan diri sendiri, minat adik-adik di mana, gitu ya. Tapi kalau memang ya adik-adik ingin terjun langsung ya di bidang yang sangat terkait dengan revolusi industri 4.0, ya tentunya harus dibekali kompetensi-kompetensi terkait bisnis digital. Ya, dan mungkin prodi S1 bisnis digital bisa jadi pilihan yang terbaik buat adik-adik dan teman-teman semua ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Barusan adalah closing statement dari Ibu Mary sekaligus menjadi akhir dari sesi Open Day FEB Unpad 2021. Dari sesi yang terakhir ini, sesi bisnis digital, saya akan menutupnya dengan quotes. Sharing is good, and with digital technology, sharing is easy. Saya Denny Triunardi dan Ibu Mary pamit undur diri. Sampai jumpa di Unpad. Dadah.